Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman dan terasnya ini banyak sekali tanaman-tanaman hias. Tidak hanya pada bagian depan sini ya, koleksi-koleksi tanaman hiasnya, namun juga pada bagian halaman samping ini. Di sini begitu banyaknya jenis tanaman hias dan juga ada beberapa juga tanaman-tanaman buah yang ditanam pada bagian sisi paling pinggir ya, dekat dengan tembok. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa tanaman hias gantung. Cantik-cantik banget ya. Dan di sini juga ada beberapa tanaman hias yang memang memiliki ukuran tanaman yang cukup besar ya. Ada tanaman hias anthurium. Dan hampir pada setiap sisi di rumah ini, di halaman ini yang ada tanaman-tanaman hias. Terlihat sekali ya, dengan begitu banyaknya jenis tanaman-tanaman hias yang menjadi koleksian, bahwa sang pemilik ini benar-benar menyukai tanaman hias dan suka berkebun ya. Ada beberapa jenis tanaman hias anggrek bulan ya, dengan berbagai jenis bunganya yang berbeda, cantik-cantik banget. Dan di situ juga terdapat tanaman hias anthurium gelombang cinta yang sudah memang besar sekali, berukuran jumbo sekali. Dan secara tidak langsung ya, rumah ini berada di pinggir jalan raya yang dipagar seperti ini. Dan berbagai tanaman-tanaman yang memang memiliki ukuran yang cukup besar ya. Ada palem juga, dan ada buah belimbing juga. Ditaruh pada bagian sisi paling depan ataupun dekat dengan pagar. Yang pastinya sang pemilik memiliki alasan ya, agar bagian halaman rumah ini tidak begitu terkena polusi ya, polusi kendaraan ataupun debu-debu. Memang sangat tepat sekali ya. Dan memang sudah saatnya juga ketika seseorang itu sudah mulai sadar akan pentingnya menanam tanaman hias ataupun tanaman-tanaman sayuran yang intinya pada bagian halaman itu dibuat penghijauan. Karena setidaknya juga ada beberapa jenis tanaman hias seperti ada tanaman hias anthurium, kemudian juga ada Sri Rejeki, dan kemudian juga ada tanaman hias suplir, juga ada tanaman hias sansevieria. Itu termasuk tanaman-tanaman yang sangat bagus sekali ketika ditaruh pada bagian halaman rumah ataupun di indoor ya, di ruangan. Karena setidaknya beberapa jenis tanaman hias seperti ini juga ya, ada sirih gading. Ini bagus sekali untuk menetralisirkan udara yang kotor menjadi udara yang bersih. Jadi sangat bermanfaat ketika seseorang itu mau untuk menanam tanaman hias. Tidak hanya memberikan keindahan ya, tidak hanya memberikan keindahan pada bagian halaman ataupun teras, namun juga manfaat ya. Manfaat yang didapatkan itu sangat banyak sekali. Meski yang ditanam misalnya hanya tanaman hias perselili seperti ini. Ini tanaman yang mudah sekali didapatkan, namun manfaatnya begitu besar ya bagi kesehatan tanpa kita sadari ya. Dan langsung saja saya bakalan melihat tanaman-tanaman hias koleksian. Di sini ada tanaman hias dolar, kemudian juga ada tanaman hias aglonema birkin, kemudian juga ada tanaman hias melati. Ini cantik banget, warna daunnya benar-benar hijau dan segar ya, jadi terlihat segar. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada anggrek tanah. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Divenbasia candi ya, Divenbasia candi. Dan ini ada satu tanaman hias anthurium gelombang cinta yang sudah sangat gede sekali ya, besar sekali. Ini entah ukuran potnya ini ukuran berapa. Adakah sekitar 100 diameternya, 100 cm. Besar banget.
Dan di bagian sini juga ada beberapa tanaman hias anggrek bulan. Cantik-cantik banget warna-warna bunganya ya. Dan memang ketika tanaman hias anggrek ini sudah mulai mekar seperti ini juga cukup tahan ya, cukup tahan lama sekali karena bisa betah ya, ataupun tahan sampai 4 bulan ya, 4 bulan 5 bulan. Cantik-cantik banget. Dan di sini untuk media tanam yang digunakan pada tanaman anggrek ini menggunakan ini ya, ada arang kayu sama juga pakai serabut dari pakis seperti ini, yang menjadikan tanaman-tanaman anggreknya ini tumbuh dengan baik. Dan sepertinya kalau dilihat pada bagian batang ya, batang ini juga disemprot sama B1 juga ya. Dan kemudian juga ada beberapa tanaman hias Aglonema Big Croix. Kemudian bagian bawahnya di sini ada tanaman hias Peslili. Cantik ya. Bunga-bunga yang sederhana seperti ini ketika ditaruh pada bagian halaman rumah maka juga akan menampilkan kecantikan yang seperti ini dan keindahan. Karena sebenarnya untuk jenis tanaman hias apa saja ya, ketika memang dirawat, adanya perawatan yang bagus, ketelatenan dalam perawatannya, maka juga akan menjadikan sesuatu yang lebih indah ya, tidak harus mahal. Cantik banget, dan saya sangat menyukai ketika seseorang sudah mulai sadar ya akan pentingnya kebersihan, pastinya ya, menata bagian halaman ataupun terasnya yang kosong yang kemudian dikasih tanaman-tanaman seperti ini. Karena ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias ya, sudah bisa dipastikan sekali bahwa pada bagian halamannya juga akan seperti ini, akan bersih sekali, menyenangkan sekali ya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias yang Peslili yang ukuran besar ya, yang bangkok, cantik banget. Kemudian ada Peslili yang variegata juga, ada Begonia violces. Untuk memperbanyak tanaman hias Begonia violces ini sangat mudah ya, karena bisa diperbanyak dengan cara stek daunnya, dan memiliki bunga yang sangat bermacam-macam juga. Dan kemudian saya berpindah pada bagian sebelahnya ya. Di sini ada beberapa tanaman hias keladi. Ada keladi pink love, juga ada keladi tisu, kemudian juga ada miana, atau orang desa ini sebutnya tanaman iler ya. Kemudian juga ada tanaman hias lili Paris. Ada Teraden Setia juga yang rainbow. Ada Anthurium Mickey Mouse. Ada sirih gading juga. Dan di sini untuk media tanamnya juga sangat sederhana sekali, hanya menggunakan tanah ya. Menggunakan tanah. Termasuk untuk jenis tanaman hias keladinya juga. Memang untuk jenis media tanam tanah ya, ini memang sudah sangat aman sekali ketika untuk bercocok tanam tanaman hias ya, sama sekali tidak beresiko. Dan kemudian pada bagian bawahnya di sini ada Anthurium bunga flamingo, juga ada beberapa pot ya, ada 3 pot yang udah ukuran besar. Ini bunga Anthurium kuping gajah. Kemudian bagian atasnya di sini ada beberapa tanaman hias gantung ya. Jadi penuh sekali dengan tanaman hias. Seperti ini ada tanaman hias English Ivy, kemudian juga ada Pilea, kemudian ada Succulent, ada sirih gading juga. Cantik banget ya, dan sangat indah sekali. Dan kemudian di bagian dalamnya juga di sini ada tanaman hias, ada Aglonema emeralda ya. Di sini warnanya bagus sekali. Memang ketika tanaman hias daun ya, ketika tanaman hias daun seperti tanaman Aglonema ini ketika berada di daerah yang indoor ya, ini bisa dibilang indoor karena ini benar-benar berada di dalam, dan bisa dibilang juga sama sekali tidak terkena cahaya matahari.
bagian daunnya, corak warnanya ini cakep banget, bersih banget. Namun kelemahannya adalah pada bagian batang ini agak panjang, jadi meninggi. Namun memang tanaman hias itu memang ketika berada di indoor dan ketika jarang dikeluarkan atau bahkan bisa sama sekali tidak dikeluarkan, untuk penyiraman hati-hati ya. Lihat saja media tanamnya apakah sudah terlihat kering atau belum, itu baru saja dilakukan penyiraman. Jika masih terlihat basah maka jangan lakukan ya, karena ketika di indoor yang jelas pancaran cahaya matahari itu hampir tidak dapat ya, ataupun cahaya lampu juga, jadi memudahkan untuk membusuk ketika bagian media tanamnya itu selalu basah. Jadi ketika melakukan penyiraman pada tanaman-tanaman hias di indoor, itu baiknya menunggu hingga terlihat agak kering agar menjaga pada bagian batangnya, batang tanaman tersebut itu tetap aman ya. Ada aglonema butterfly juga, dan ada birkin. Keren banget ya. Banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Di sini juga ada anthurium cobra. Dan kebetulan sepertinya di sini ya. Di sini sang pemilik ini mencari media tanamnya di halaman rumahnya. Ini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan terlihat sekali ada polybag seperti ini. Ada bonggol juga. Gemar sekali ya sang pemilik untuk menanam tanaman hiasnya seperti ini. Keren banget. Dan di sini saking telatennya ya, ini tanaman hias Calathea meranti Bali ataupun Triostar juga dibuat satu-satu. Memang butuh proses untuk membuat tanaman hias itu menjadi indah ya. Ketika tanaman hias ini ya, ketika masih rumpun itu terlihat sangat indah sekali, namun kemudian dipecah seperti ini, dan pastinya butuh proses yang cukup lama untuk menjadikan rumpun kembali dan terlihat rimbun kembali ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga manfaat ketika seseorang itu menanam tanaman hias, meskipun dengan tanaman-tanaman hias yang sederhana, namun setidaknya juga akan menjadikan manfaat bagi kesehatan, manfaat bagi lingkungan juga, dan media tanam juga yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.